modalin nih, ya lu lah gitu. Jadi itu tuh Om, Betul, ternyata 50-50 itu memang nggak ideal. Ya, jangan disangka orang yang awalnya itu orang yang awalnya itu baik sama kita itu akan terus baik gitu. Kita nggak tahu gitu. Pahit-pahit di awal deh. Kalaupun sepahit-pahitnya ini kita kayaknya nggak satu visi, mendingan tidak dipaksakan. Halo Smartpreneurs, kita jumpa lagi di Bitalk. Salam curhat dan cuan. Apa kabar ya? Tahun baru masih di awal-awal tahun. Mudah-mudahan teman-teman juga senantiasa semangat dan tentunya sehat ya teman-teman. Ini penting banget karena kita ini lagi di dalam kondisi cuaca yang cukup ekstrim dan mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang sehat gitu ya. Aku doain supaya teman-teman selalu sehat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar pembagian pembagian kalau misalnya kita berbisnis dengan orang terdekat. Seperti biasa, aku bersama Om Danang. Nah, ya, halo Om. Halo, Sehat ya Om ya? iya, oke. Ya, kita kali ini cuma berdua aja nih Om ya, Ya. karena Awe juga lagi kurang sehat nih. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita bisa bertiga lagi dalam kondisi yang sehat semua, fit semua, supaya kita juga makin seru berbagi ilmunya gitu ya. Nah, sebelum kita membahas topik kita hari ini Om, aku mau say thanks dulu nih sama Smartpreneurs karena ternyata teman-teman sudah antusias. Terima kasih. Udah antusias menyimak diskusi kita sehingga kita juga makin semangat untuk bikin konten gitu ya, untuk diskusi terus di Bitalk. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Angela Larasati di kolom komentar yang mau kita bahas bareng-bareng. Pertanyaannya seputar gimana sih kalau bisnis dengan orang terdekat. Konteksnya dia bisnis sama pacarnya, kemudian mereka putus dan aset-asetnya dijual, tapi dia merasa kok nggak rata ya hasil penjualannya gitu ya. Nah, mungkin ya kita nggak tahu cerita detailnya, tetapi yang dia tanyakan adalah ada nggak sih hukumnya, hukum pembagiannya mungkin ya. Dan juga apakah memang itu hanya didasarkan oleh rasa percaya, saling percaya aja. Nah, gimana nih Om Danang nih? Iya, iya ini hal yang sering terjadi ya. Kita Betul Om. bisnis dengan orang terdekat kita, apakah itu pacar, adik, kakak, bahkan orang tua, suami, istri gitu ya. Yes. Itu sering terjadi persoalan-persoalan itu karena di awal mereka tidak membuat perjanjian yang bisa menjadi dasar dan menjadi hukum. Kalau tadi tanyakan hukumnya apa? Ya sebenarnya hukumnya yang ada di perjanjian itu gitu. Nah, perjanjian sendiri itu sah apabila ya, ini yang pertama nih. Yang pertama adalah ada kesepakatan. Kesepakatan itu berarti pihaknya lebih dari satu. Kalau satu orang kan tidak bisa membuat kesepakatan, ya kan? Masa saya membuat kesepakatan untuk diri saya kan nggak bisa. Nah, kesepakatan itu bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang kan gitu. Nah, itu penting itu. Jadi surat perjanjian itu adalah merupakan kesepakatan beberapa pihak. Pihak 1, pihak 2, pihak 3. Itu yang pertama yang paling penting, ya kan? Perjanjian ya. Kesepakatan itu ya. Kesepakatan itu. Nah, persoalannya kalau adik kakak bisa nggak bisa, orang tua anak bisa nggak bisa, pacar bisa nggak bisa. Tapi kalau suami istri itu satu pihak. Dia terikat dalam undang-undang perkawinan bahwa mereka hanya satu pihak, suami istri itu. Kalau pembagian harta mengikuti undang-undang perkawinan, gonogini ya. Tetapi kalau dalam hal perjanjian usaha bersama, mereka satu pihak. Berarti apa? Berarti harus didahului dengan perjanjian lain, yaitu perjanjian pisah harta. Berarti istri punya harta sendiri, suami punya harta sendiri, diperjanjikan.
ya. Nah, kemudian baru bisa mereka disebut para pihak, pihak suami dan pihak istri. Ya. Seperti itu. Jadi kesepakatan itu multi pihak. Oke, aku jadi ingat nih. Aku pun nih teman-teman, aku juga melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak membuat perjanjian di awal. Jadi sebenarnya waktu itu berbisnis bersama teman kantor gitu ya, teman kantor gitu lah. Ya begitu ya, kita tuh kan jiwanya jiwa muda. Yang penting gas dulu aja gitu ya. Walaupun kita memang sudah membuat badan hukum, Om. Kita sudah membuat badan hukum, sudah ada pembagian saham di situ. Tetapi ternyata yang miss adalah, walaupun sebenarnya aku udah ngingetin sih teman-teman ya. Jadi aku nggak mau blame, tapi sedihnya adalah hal itu tidak diwujudkan lagi gitu loh. Artinya aku udah ngingetin, kita perlu nggak ya membuat perjanjian gitu ya. Artinya bagaimanapun kita ini kan sudah berteman lama. Jadi jangan sampai nanti ketika melihat profit, soalnya ini yang menjadi pokok yang sering kali menjadi pokok persengketaan gitu ya, pokok friksi itu mulainya dari sini. Ngelihat profit nih gitu. Nantinya akan ada semacam, oh kan aku yang ngerjain, oh enggak kan gue yang modalin. Nah hal-hal itu tuh Om. Jadi perjanjian tadi itu sebaiknya memuat apa aja sih Om? Ya, yang pertama adalah perjanjian itu sebenarnya pertanyaannya, perjanjian itu sah apabila satu, kesepakatan para pihak. Yang kedua, para pihak di dalam kesepakatan itu cakap demi hukum, cakap secara hukum. Apa itu cakap secara hukum? Yaitu pihak harus berumur 18 tahun ke atas atau pihak sudah menikah. Jadi orang yang sudah 18 tahun ke atas dan sudah menikah itu sah melakukan perbuatan hukum. Jadi membuat kesepakatan itu kan perbuatan hukum. Itu sah. Nah, tetapi kalau misalnya bagaimana kalau dengan adik saya yang umurnya 13 tahun? Nah, itu tidak sah. Artinya begini, kenapa harus sah? Itu kalau sampai terjadi sengketa di antara para pihak, itu bisa dijadikan sebagai objek hukum perdata, kan begitu. Tetapi kalau tidak sah, wong Anda aja membuat kesepakatan dengan anak umur 10 tahun, 13 tahun, itu tidak perjanjian sah. Itu tidak sah. Ya, perjanjian itu tidak sah. Jadi kita harus hati-hati juga nih, ya kan, dengan adik kita, kemudian dengan pacar kita. Mungkin pacar kita under 17 ya, waduh, sebelum 17 tahun, belum boleh nonton film 17 tahun ke atas. Itu nanti another issue tuh, jadi grooming. Iya, jadi kita para pihak harus sah untuk melakukan perbuatan hukum. Itu yang kedua. Nah, kemudian di dalam perjanjian itu Om, itu apakah perlu tadi ya, kesepakatan tadi itu soal apa aja? Itulah sebenarnya jawaban dari pertanyaannya Angela tadi ada di sini. Apa itu? Yaitu hukumnya apa? Hukumnya adalah kesepakatan yang dibuat itu, objek kesepakatan yang dibuat itu. Jadi sebuah perjanjian itu harus ada objek dari kesepakatan. Kalau sebuah perjanjian tidak ada objeknya, itu bukan tidak sah. Itu bukan perjanjian namanya, ya kan? Nah, itu hanya saling tanda tangan saja, tapi bukan perjanjian. Nggak jelas apa yang objeknya, apa yang disepakatkan. Nah, ini tadi yang disebut Angela. Misalnya, yang pertama hukumnya adalah di situ ditulis apabila terjadi sengketa dan kemudian usaha bubar, penjualan aset itu pembagiannya adalah sebagai berikut. Itu adalah berarti merupakan objek dari kesepakatan. Yang kedua, boleh lebih dari satu, Pak? Oh, boleh. Dua, misalnya
kewenangan untuk mengambil keputusan itu adalah kewenangannya si A. Itu boleh. Apapun yang disepakatkan oleh kedua belah pihak boleh ditulis di situ. Itulah hukumnya. Ya. Gitu. Jadi Termasuk hukumnya itu catatan. bukan dalam arti hukum apa namanya KUHP atau Ya. apa KUH Perdata, bukan, tetapi hukumnya itu adalah apa yang kita perjanjikan. Janjikan ya. Ya. Termasuk sebenarnya kayak catatan modal juga perlu ya, Om? Oh iya, Karena apapun di misalnya situ. si cowok nanam modal berapa, si cewek nanam modal berapa, itu kan harus eh, pada akhirnya nanti berpengaruh terhadap pembagian Ya, penjualan aset gitu ya. ya. Itu bisa proporsional. Misalnya yang menanam modal 70%, kalau dijual Mm-mm. asetnya ya dia mendapat 70%. Ya. Yang 30% ya mendapat 30%. Seperti itulah gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, itu mm-mm, dalam apa kesepakatan ditulis, dan mm-mm. itulah menjadi hukumnya. Ya, ya, ya. Begitu. Pertanyaannya adalah kalau terjadi, nah sebenarnya kasus perdata itu hanya ada dua persoalan, yaitu yang pertama itu adalah one press, Mm-mm, one prestasi yang kita biasa sebut one prestasi, ingkar janji, ya kan? mm-mm, mm-mm. Yang kedua itu PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini kalau kita tidak menjalankan apa yang sudah disepakatkan. Ya, Nah, ya, ya, ya. itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi misalnya pembagiannya 70-30, ternyata saya minta 50-50. Nah, itu perbuatan melawan hukum. Tapi kalau one Hmm. prestasi itu ada Mm-mm. parameter yang ditaruh di dalam kesepakatan, tetapi saya tidak memenuhi Oke. parameter itu gitu Mm-mm, ya mm-mm, di mm-mm. dalam kesepakatan itu. Nah, itu namanya one press ya. Ini istilah apa namanya umumnya one press atau Ya. PMH gitu ya, Mm-mm. perbuatan melawan hukum. Itu yang Oke. terjadi seperti itu. Nah, ini jadi ingat lagi ya kesalahan aku. Sparkplus, jadi ternyata memang di dalam kita bermitra itu kalau bisa ketika misalnya membuat akte pendirian usaha itu jangan 50-50 sih teman-teman. Ini apa namanya our mistake juga gitu ya, aku dan partnerku dulu. Kita sudah diperingatkan sebenarnya sama notaris gitu. Ini Pak Bu, ini 50-50 nanti deadlock loh gitu. Tapi waktu itu ya kita mikirnya emang kita mau ngapain sih sengketanya gitu kan, kita temenan baik gitu kan. Tetapi ternyata dalam berusaha, dalam berbisnis ada yang namanya dinamika gitu. Makin besar usaha kita atau makin tua usaha kita, tua itu bukan berarti langsung 30 tahun, tapi dalam perjalanannya lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu ternyata ada dinamika-dinamika yang perlu pengambilan keputusan. Jadi begini, kalau sebelum berbadan hukum Mm-mm, itu membuat perjanjian silahkan ya, mm-mm, mm-mm. seperti apa itu monggo saja. Tetapi ketika berbadan hukum, yang menjadi referensi itu adalah akta pendirian. Hmm, Itu mengenai dulu dimodalin dan sebagainya sudah sudah tidak lebur ya. sudah Hmm. tidak berlaku, karena yang berlaku kemudian pihak pertama kepemilikannya seperti apa, pihak kedua kepemilikannya seperti apa. Hmm, Kan mm-mm, seperti mm-mm, itu. mm-mm. Ya. Nah, itu yang mesti harus kita cermati seperti itu. Nah, Oke, saya mau menambahkan sedikit kaitannya dengan persoalan objek ya. kesepakatan. Jadi Mm-mm, gini, mm-mm, eh, problemnya kan kalau bentuknya perseroan seperti mm-mm, yang Mbak Niken punya, mm-mm. itu sebenarnya ada mekanisme RUPS. Rapat umum Ya, pemegang saham itu, di situ sebenarnya RUPS itu juga salah satu mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara internal ya, betul. secara internal. Nah, itu ada RUPS gitu. Nah, tetapi kalau UKM kan mungkin Mm-mm, nggak sampai mengurus badan hukum perseroan ya, betul. karena mungkin dari sisi biaya atau ribet dan sebagainya. Namun eh, sebenarnya tujuan membuat kesepakatan itu ada dua, ya kan? Jadi mereka membuat kesepakatan. Ada dua. Yang pertama adalah tujuan memang kalau terjadi sengketa kemudian membawa sengketa ini ke ranah hukum. Mm-mm, Tujuannya mm-mm, seperti itu, mm-mm, membuat perjanjian. Atau
kalau membuat perjanjian itu sekedar bahwa ketika terjadi persengketaan itu ada referensi. Ya. Ya, ada referensi ini bagi kedua belah pihak. Bayangkan, saya sama Mbak Niken membuat usaha bersama, tetapi nggak ada kesepakatan. Ketika kita bersengketa, referensinya apa? Ya, untuk Betul. menyelesaikan masalah kita ini referensinya apa? Kan gitu, tidak ada referensinya. Tapi kalau ada kesepakatan kan, ya itu referensi. Ya. Kita selalu merujuk, nah dulu gimana? Kita sepakatnya, oh sepakatnya seperti ini, ya harus dijalani sesuai kesepakatan. Iya, Nah, betul, seperti betul. itu. Jadi ada, kalau UKM mungkin tidak usahlah nanti membawa ke ranah hukum gitu, Iya, barangkali ya. iya. Saya juga nggak tahu kalau UKM-nya besar, kemudian modalnya udah besar, profitnya besar, mungkin orang juga mikir ya, kalau terjadi sengketa ya harus ke ranah hukum. Oke, tetapi kalau misalnya belum besar ya mungkin sekedar bahwa perjanjian ini adalah untuk referensi apabila betul. terjadi permasalahan Permasalahan, betul. antar pihak. Ya. Gitu. Jadi sama pacar juga harus jelas kan gitu Iya, ya, betul. objek yang mau diperjanjikan seperti apa. Om, aku tiba-tiba ingat nih, ada cerita dulu, apa namanya, berdua sama nih pacar gitu kan, Iya. buka kedai gitu berdua. Nah, permasalahan timbul ketika mereka salah satunya menarik rekeningnya, menarik uang di rekening maksudnya. Jadi ATM tuh atas nama si cewek. Otomatis kan ya mungkin bilang, tetapi kan sebenarnya harus ada porsinya ya Om ya. Nah itu baiknya gimana sih Om kalau membuka usaha bersama pacar, rekeningnya atas nama siapa nih Om? Iya. Nih UKM nih Om. Iya. Baik, kita bedakan ya. Kalau dia berbadan hukum, itu kan punya anggaran dasar, ya, akta pendirian itu. Nah, biasanya kalau kita buka rekening di bank, kalau berbadan hukum itu bank minta akta pendirian, salah satunya akta pendirian. Nah, di dalam akta pendirian itu kan ada para pihak ya. Nah, kita bisa bermohon di bank. Bank itu nanti ngasih formulir. Nah, itu mau berapa tanda tangan itu? Ada. Kalau nggak salah lebih 4 tanda tangan, dikasih 4 kolom gitu. Kalau tidak salah ya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya itu bisa lebih dari 1 tanda tangan. Nah, kalau lebih dari 1 tanda tangan, ini fungsinya sebenarnya adalah fungsi controlling dan fungsi pengawasan. Kan begitu. Bisa saja misalnya bagian keuangan tanda tangan karena dia yang bermohon, kemudian lalu tanda tangan ini adalah pemilik saham pertama, pemilik saham kedua, seperti itulah. Ya. Tapi kalau itu berbadan hukum, kalau tidak berbadan hukum ya tinggal diatur di perjanjian itu, tinggal diatur di perjanjian. Siapa yang akan menandatangani atau menjadi beneficiaries dari rekening bank. Ya, saran saya sih bisa lebih dari 1, jadi ada saling kontrol. Cuma memang kalau apa namanya itu di rekening tabungan itu sebaiknya tidak usah menggunakan ATM. Jadi penarikan dana harus ke bank menggunakan warkat yang disediakan oleh bank, penarikan dana. Nah, setelah itu ditandatangani oleh misalnya 2 tanda tangan, seperti itu. Kalau itu rekening bank, kalau rekening deposito ya sama saja sebenarnya, kan begitu. Ya bisa lebih dari 1 penandatanganan. Fungsinya saling kontrol sebenarnya. Ya, betul. Nah, kira-kira begitu. Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Mudah-mudahan pertanyaan Angela tadi udah terjawab ya. Bahkan ada bonusnya tentang rekening gitu ya. Tapi ada satu lagi yang mengganjal aku Om. Iya. Kalau udah terlanjur nih kayak Angela gitu, itu baiknya gimana sih Om? Ya. Nah, sebenarnya ya bisa dibuat perjanjian mulai dari sekarang. Bisa, perjanjian mulai dari sekarang tuh bisa saja. Mumpung hubungan masih baik, kayak gitu. Tapi kalau enggak? Kalau sudah terlanjur terjadi sengketa ya sudah susah, kan begitu. Tetapi kalau belum terjadi sengketa, tidak ada kata terlambat
sebenarnya untuk perjanjian itu. Dibuatlah gitu, misalnya Angela sama pihak lain gitu ya. Nah, dibuatlah perjanjian itu. Oke. Nah, sebentar, masih ada satu lagi. Tadi kan 3 tuh, Oh iya. ya kan? Apa namanya, subjeknya ada, ini kesepakatan, dan yang ketiga adalah bahwa ini subjek, ini kesepakatan. Yang ketiga itu adalah subjek dari perjanjian, objek dari perjanjian, mohon maaf. Nah, yang terakhir itu bahwa objek perjanjian itu tidak boleh melanggar undang-undang. Seperti kita membuat satu perjanjian atau kesepakatan, tetapi dalam kesepakatan itu objeknya adalah mengenai kriminalitas, pembunuhan misalnya, atau perdagangan narkoba gitu ya kan, nggak boleh itu. Nah, itu tidak sah itu. Itu tidak sah. Artinya yang kita buat itu perjanjian itu tidak sah gitu. Kalau tidak sah, tidak bisa menjadi referensi untuk penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Gitu, kalau itu tidak sah. Kira-kira seperti itulah apa namanya perjanjian itu. Gambarannya seperti itu. Sebelum aku tutup, mungkin ada kesimpulan atau saran lagi, Om? Iya, closing statement lah ya. Yes. Closing statement kayak pidato. Ya, jadi begini. Saran kami ya, memang relasi itu ada dinamikanya. Ya, jangan disangka orang yang awalnya itu apa namanya, orang yang awalnya itu baik sama kita itu akan terus baik gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah, ada alam dunia usaha, ada alam persaudaraan. Ini 2 alam yang berbeda. Nah, alam di dunia usaha itu ada alam yang kalau bahasa Belandanya saklek. Saklek itu ya kaku, ya begitu gitu ya. Harus dijalani dengan sebagaimana mestinya aturan yang berlaku gitu. Kalau alam persaudaraan beda. Nah, kita ketika masuk ke dunia bisnis, kita menjalaninya dengan alam dunia usaha. Begitu keluar dari dunia bisnis dalam situasi relasi umum di rumah, di percintaan dengan pacar, itu ya kita menggunakan alam itu gitu loh. Nah, jadi sekali lagi bahwa relasi itu ada dinamikanya. Harus hati-hati. Saya sarankan kalau Anda memasuki dunia usaha, gunakan alam dunia usaha yang semuanya harus serba jelas, terukur, semuanya serba teratur. Kira-kira itu Mbak Niken yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yes, exactly Om. Aku nambahin dikit supaya teman-teman antisipatif aja gitu ya. Kalau tadi dari sisi psikologisnya udah dijelaskan sama Om Danang, nah aku dari sisi antisipasinya aja. Kita memang people change, people grows gitu ya. Dan dalam perjalanannya itu kan pertumbuhan seseorang itu juga mempengaruhi circumstances-nya gitu kan. Jadi memang hal-hal yang memang harus diikuti secara aturan itu dijelaskan di awal. Pahit-pahit di awal deh. Kalaupun sepahit-pahitnya ini kita kayaknya nggak satu visi, mendingan tidak dipaksakan gitu. Daripada nanti yang kayak tadi pacaran akhirnya jadi nggak romantis gitu kan. Karena terganjal bisnis yang hal-hal yang masalah bisnis lah gitu. Oke, Smartpreneurs, aku rasa kita udah cukup ngobrol hal yang menjawab pertanyaannya Angela. Mudah-mudahan terjawab ya Angela, dan good luck. Mudah-mudahan segera teratasi, dan yang penting kedamaian kamu nih Angela. Kalau aku boleh menambahkan ya, artinya gini, kadang-kadang ya sudah apa yang secara materi mungkin kita rugi, tetapi kedamaian hati itu yang harus kita pelihara supaya apa? Kita bisa mikir jernih dan bisa mikir untuk next step-nya lagi. So Smartpreneurs, kita akhiri sekian. Nanti kita sambung lagi di episode-episode yang akan datang dengan topik-topik yang lebih seru. Jangan lupa kita masih punya banyak tabungan topik ya Om ya. Jadi don't worry, kita akan terus sharing, terus berbagi case study juga, dan juga saran-saran yang berguna untuk kita
bisa cuan bersama. So, salam curhat dan cuan. Bye-bye.